Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, pada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya dan kepada umatnya istiqomah di atas sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari yang penuh barokah ini, insyaallah dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang tahapan dalam kehidupan kita, dari kehidupan dunia, kemudian kehidupan setelah kematian di alam barzah, kemudian setelah itu manusia dibangkitkan berkumpul pada mahsyar, hingga akhirnya seorang itu masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah ada seorang yang bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia menanyakan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kapan terjadinya hari kiamat? Maka mendapati pertanyaan yang demikian, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya kepada orang Badui tersebut. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan kepada orang ini, "Engkau bertanya tentang hari kiamat. Apa yang engkau telah siapkan untuk menghadapi hari tersebut?" Dan pertanyaan ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ana dan antum semuanya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sebenarnya ditujukan kepada kita semua. Kita tanyakan kepada diri kita, apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Dikarenakan hari itu pasti akan datang, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman tentang adanya hari kiamat, dan ini termasuk rukun iman tentunya. Dan dengan beriman kepada hari kiamat, mengimani kehidupan tentang apa yang akan kita jalani nanti setelah kematian kita, ini akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Subhanahu wa taala katakan Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini adalah Al-Qur'anul Karim, kitab Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hidayah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang bertakwa itu?
yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Kemudian dikarenakan mereka beriman kepada perkara yang gaib tadi, maka akan menjadikan mereka untuk mudah melaksanakan sholat. Kemudian mudah bagi mereka untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka iman pada yang gaib ini penting sekali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang malas sholat bisa jadi ini disebabkan karena lemahnya keimanan mereka kepada perkara yang gaib. Lemahnya keimanan mereka kepada hari akhir. Kurangnya iman mereka tentang adanya suatu hari yang mana nanti mereka akan dibangkitkan setelah kematian mereka. Seorang yang pelit untuk bersedekah, mengeluarkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala, pelit pada Allah Subhanahu wa taala janjikan balasan yang besar, balasan yang berlipat ganda. Bahkan dalam Quran surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala katakan permisalan orang yang bersedekah jalan Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamasali habbah, bagaikan biji yang dari biji itu akan menjadikan ya ada 7 bulir, ya 7 cabang. Kemudian pada setiap cabang itu ya di sana terdapat mi'atu habbah, ya terdapat 100 biji kembali. Subhanallah. Artinya 700 kali lipat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari satu kemudian ada menjadi 7 cabang, dari setiap cabang itu ada 100, 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala janjikan balasan bagi orang yang bersedekah jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan yang besar. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, anfik, berinfaklah wahai Bilal. Padahal Bilal ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan termasuk sahabat yang kaya. Bukan orang yang kaya, kan tapi diperintahkan oleh Nabi untuk apa? Berinfak. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, pemilik Arsy yang azim, Allah yang maha kaya, menjadikan orang yang berinfak di jalannya menjadi jatuh miskin. Tidak mungkin. Yang jadi masalah adalah karena keimanan mereka yang lemah terhadap hari akhir. Sehingga sulit bagi mereka untuk mengerjakan ketakwaan demi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka malas untuk sholat, sulit untuk bangun malam, sulit untuk mengerjakan amal-amal soleh, susah untuk sedekah. Pelitnya luar biasa. Kenapa? Karena lemahnya keimanan mereka kepada hari akhir. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk membahas ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita setelah kematian ini agar menguatkan keimanan kita kepada hari akhir, agar kita mengetahui seperti ini jalan yang akan kita tempuh nantinya setelah kematian kita, dan mudah-mudahan dengannya kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan dan menumbuhkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan rasa takut kita kepada Rabbul Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat ini adalah hari yang sangat luar biasa, hari yang besar, hari di mana Allah Subhanahu wa taala hancurkan langit dan bumi. Dan di antara tanda akan munculnya hari kiamat adalah matahari yang nantinya akan terbit dari tempat tenggelamnya. Matahari terbit dari barat, maka ini menunjukkan tidak akan lama lagi terjadi kiamat yang besar. Para ulama berselisih pendapat tentang tiupan yang akan terjadi pada hari kiamat. Apakah tiupan tersebut 2 kali atau 3 kali tiupan? Pendapat pertama mengatakan bahwasanya nanti akan ada 2 tiupan. Yang mana tiupan pertama
akan menjadikan semua yang hidup mati. Kemudian tiupan yang kedua, Allah Taala bangkitkan yang mati tadi. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya nanti akan ada 3 tiupan. Yang pertama adalah nafkhatul faza, yaitu tiupan ketakutan. Kemudian nafkhatus saf, tiupan kematian. Kemudian yang ketiga baru nafkhatul ba'ts, tiupan kebangkitan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya antara satu tiupan dengan tiupan yang lainnya ini adalah 40. Baik itu 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun, tidak diketahui. Ya, ala kulli hal 40 kata sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah taala bahwasanya hari kiamat ini ini terjadi pada orang-orang yang teramat buruk. Bahkan orang-orang yang terburuk mereka lah yang akan merasakan hari kiamat tersebut. Nah, pada saat terjadinya hari kiamat kubro ini, kiamat besar, ini nanti Ka'bah sudah tidak ada lagi. Ka'bah sudah dihancurkan. Begitu juga tidak ada orang yang bertakbir, bertahmid, ada lagi takbir. Orang-orang semuanya sudah melupakan jauh dari Allah Taala. Dan hari ini ada hari yang sangat luar biasa, hari yang dahsyat. Allah Taala katakan dalam Quran surah Al-Hajj, Ya ayuhan nas, wahai manusia, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Taala. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya guncangan yang akan terjadi pada hari kiamat adalah sesuatu yang sangat besar kata Allah Taala. Guncangan yang luar biasa, guncangan yang dahsyat, gempa yang luar biasa. Bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat jamaah yang dari Allah Taala, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Allah Taala hancurkan langit dan bumi. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Taala, barakallahu fiikum, bumi dan langit ini adalah sesuatu yang besar sekali. Kalau dibandingkan dengan manusia, ini manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bumi dan langit. Allah Taala katakan, antum asaddu khalqan amis sama'u banaha. Antum itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penciptaan langit dan bumi. Tidak ada apa-apanya. Kecil sekali manusia ini apabila dibandingkan dengan langit dan bumi. Antum lihat dari gedung tinggi saja, lihat manusia, ya Allah, kecilnya. Tidak ada apa-apanya. Ini bumi dan langit yang besar akan dihancurkan oleh Allah Taala. Allah Taala katakan, Yauma tamurru sama'u marra. Terkala langit diguncangkan, kata Allah Taala, dengan guncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Allah Taala guncangkan langit tersebut, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Kemudian setelah Allah Taala guncang langit tersebut, Allah belah langit tersebut. Allah Taala katakan, Idzas sama'un fatarat. Ketika langit dibelah, kata Allah Taala. Wa idzal kawakibu intatharat. Kemudian bintang-bintang akan berjatuhan. Subhanallah. Hal yang luar biasa. Dalam ayat yang lain Allah Taala katakan, Idzas sama'un syaqqat. Ketika langit terbelah, kata Allah Taala. Dan ketika langit ini terbelah, jamaah yang dimuliakan Allah Taala, langit yang biasanya kita lihat berwarna biru, cerah, subhanallah, ini akan menjadi merah. Sebagaimana apa yang Allah Taala katakan, wa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Dan ketika langit dibelah, kata Allah Taala, maka langit ini akan berwarna merah.
langit akan menjadi merah, subhanallah. Kejadian yang luar biasa, yang menakutkan luar biasa. Allah Taala juga katakan, wa idzas samaa'u kusitat. Wa idzas samaa'u kusitat. Ya, Allah Taala katakan, ya, ketika langit itu ya kusitat. Ma makna kusitat? Ya, para ulama mufassirin menjelaskan bahwasanya dimaksud dengan ya kusitat adalah bagaikan ya hewan yang dia disembelih kemudian dilepaskan kulit dari dagingnya. Ini makna kusitat. Ini Allah Taala hancurkan langit. Idzas samaa'u kusitat. Allah Taala juga katakan tentang bagaimana Allah Taala akan berlakukan bumi. Langit dihancurkan, bumi juga dihancurkan oleh Allah Taala. Ini kejadian yang sangat dahsyat jamaah yang dimiliki Allah Taala. Allah Taala katakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Ketika Allah Taala guncang bumi dengan guncangan yang dahsyat. Kemudian wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi tersebut akan mengeluarkan apa-apa yang dikandungnya, yang berada di dalamnya. Bumi akan keluarkan isi-isi dalam bumi. Emas, kemudian perak, kemudian juga besi. Ya, semuanya isi perut bumi akan dikeluarkan. Lautan, bagaimana dengan lautan jamaah yang Allah Taala? Lautan akan meluap kata Allah Taala. Allah Taala katakan, wa idzal biharu fujjirat. Dan ketika lautan meluap, maka pada hari kiamat nanti akan terjadi banjir yang menyeluruh, banjir yang luar biasa. Air laut akan menempati daratan-daratan. Kemudian air yang menempati daratan-daratan tadi setelah banjir yang luar biasa, kemudian Allah Taala akan jadikan air tersebut menjadi api. Subhanallah. Allah Taala katakan, wa idzal biharu sujjirat. Allah Taala Maha mampu. Allah Taala bagaimana Allah Taala jadikan air-air tersebut, mungkin nanti akan ada kandungan yang berubah. Allah Taala jadikan air tersebut menjadi api jamaah yang Allah Taala. Ya, subhanallah. Begitu juga dengan gunung akan dicabut oleh Allah Taala. Gunung-gunung akan berterbangan jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ini kejadian besar sekali. Allah Taala katakan, wa tasirul jibalu sayra. Dan gunung-gunung akan berterbangan kata Allah Taala. Dalam ayat yang lain Allah Taala katakan, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung itu akan ya dia berterbangan bagaikan apa? Bulu-bulu. Masya Allah. Ya. Bumi diguncang oleh Allah Taala, langit dibelah oleh Allah Taala, air laut naik ke permukaan, ke daratan, kemudian gunung-gunung berterbangan. Subhanallah. Ini kejadian yang teramat dahsyat jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Maka manusia akan bertanya, ada apa ini dengan bumi? Allah Taala katakan, wa qala al-insanu ma laha. Ya, manusia mengatakan, apa ini? Ya, apa yang terjadi dengan bumi kita? Ya, bagaimana ceritanya kayak gini? Mau kabur kemana? Ada apa ini dengan bumi? Ya, bahkan Allah Taala kabarkan bagaimana keadaan manusia pada saat terjadinya hari kiamat tersebut. Ya, manusia linglung jamaah yang Allah Taala. Kayak orang yang lagi mabuk. Ya, orang mabuk itu gimana sih, mau berdiri tidak bisa. Jalannya ke kiri ke kanan, goyang-goyang. Ya, Allah Taala katakan,
an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ya, manusia bagian orang-orang yang mabuk kata Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka itu tidak mabuk. Ya, mereka tidak habis minum minuman keras, tidak. Tapi bagaikan orang yang sedang mabuk jalannya. Ya. Padahal mereka itu tidak sedang mabuk kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi azab Allah Subhanahu wa taala pada hari itu sangat keras sekali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang luar biasa. Ya, bahkan seorang ibu akan meninggalkan anaknya pada hari kiamat tersebut. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at." Setiap wanita yang menyusui akan meninggalkan anak-anak yang sedang dia susui. Subhanallah. Padahal kita ketahui betapa sayang seorang ibu itu kepada anaknya. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada seorang yang lainnya melainkan seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Sayang yang sangat tulus sekali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sewaktu hari kiamat, ibu yang dia sedang menyusui anaknya dilepaskannya anaknya, campakkannya. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Allah Subhanahu wa taala katakan orang-orang yang menyusui saja ibu-ibu itu ditinggalkan anak-anaknya. Ini ada kejadian yang luar biasa. Orang-orang yang hamil ini pada keguguran. Orang yang hamil keguguran jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha." Dan setiap wanita-wanita yang sedang hamil ini akan menggugurkan kandungan-kandungannya. Jadi yang dahsyat diguncang dengan guncangan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala juga katakan, "Yauma yaj'alul wildana nasiba." Ya, hari kiamat itu adalah hari di mana anak-anak itu akan berubah. Saking luar biasanya kejadian tersebut. Ya. Melihat kejadian yang luar biasa ini manusia ingin kabur. Ya. Ingin selamat, bagaimana bisa kabur? Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar." Pada hari ini, pada hari kiamat tersebut, manusia bertanya, "Ainal mafar?" Mana tempat pergi ini? Mau kabur kemana? Mau kabur keluar angkasa? Langit dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bersembunyi dalam bumi? Bumi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir, tidak beriman pada hari kiamat, mereka ya pada hari ini mereka siapkan ini untuk anti kiamat katanya. Bikin pesawat jet yang bisa kabur, bisa keluar negeri, keluar bumi. Bikin tempat di dalam bumi ya dari baja luar biasa. Ini aman kata mereka. Bagaimana bisa pergi jamaah milik Allah Subhanahu wa taala? Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Manusia akan mengatakan pada hari ini, kemana kami bisa pergi? Bisa pergi kemana kami? Tidak bisa kabur jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hari itu semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi akan didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa idzal ardu muddat." Ya, sebagaimana ya muddat ini adalah ya sebagaimana kulit yang ditarik ya kemudian dijemur. Ya. Bumi didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan ya kulit yang dijemur ya ditarik dijemur gitu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan bumi nanti pada hari kiamat. Jadi bumi nanti pada hari kiamat itu datar jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak ada nanti lembah-lembah, tidak ada gunung-gunung, didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazullahi."
wa barzallahil wahidil qahhar. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 48 Allah Subhanahu wa taala katakan, yaitu pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala ganti bumi itu dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya berkumpul di padang mahsyar menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Perkasa. Dan disebutkan bahwasanya padang mahsyar ini adalah tempat yang nanti berwarna putih, yang dia di sana datar, tidak ada bekas hunian, tidak ada lembah, tidak ada gunung, datar. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Dia menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yusarun nasu yaumal qiyamati ala ardil bayda, afra'a kakur alal ardil bayda afra'a kakursatin naqi laysa fiha alamun li ahadin." Rawahu Muslim. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan, pada hari kiamat nanti yusharun nas yaumal qiyamah, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat alal ardil bayda, pada bumi yang putih, yang rata, yang putih rata seperti roti, seperti roti yang putih. Kemudian tidak ada tanda apapun, tidak ada tanda-tanda bekas hunian di sana, tidak ada gunung-gunung, tidak ada pohon-pohon, tidak ada lembah-lembah, semuanya datar. Hadis riwayat Muslim. Adapun dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya tidak ada bekas tanda-tanda kehidupan seorang pun di sana. Artinya tidak ada nanti gedung-gedung, tidak ada. Bekas-bekas gedungnya pun tidak ada, sudah diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kejadian yang besar jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian pada hari kiamat, pada saat manusia nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dimatikan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafqatul fadha, takutan yang luar biasa. Kejadian yang luar biasa. Yang mana bintang-bintang berjatuhan, yang mana bumi dihancurkan, langit dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kejadian yang mengerikan jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian itu, tiupan yang selanjutnya setelah 40, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah tadi, maka manusia akan dibangkitkan. Kengerian yang luar biasa. Kemudian manusia dimatikan, kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan lagi manusia tersebut di padang mahsyar. Dan yang akan dibangkitkan ini tidak hanya manusia, ternyata binatang juga nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan berkumpul pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idzal wuhusu husirat. Ketika binatang-binatang buas akan dibangkitkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada padang mahsyar nanti binatang pun akan dikumpulkan, berkumpul bersama manusia. Kemudian dalam Quran surah Al-An'am ayat 38, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsaluhum. Tidaklah, wa ma min dabbah, tidaklah, dabbah itu adalah hewan-hewan yang melata, yang terdapat
di atas muka bumi, kata Allah Taala, wala ta'irin, dan tidak pula ta'ir apa itu? Burung, ya. Dan tidak pula burung-burung, ya. Wala ta'irin yatiru bijanahaihi, dan tidak pula burung-burung yang dia terbang dengan sayap-sayapnya, illa umamun amsalukum, melainkan mereka adalah umat juga seperti kalian, ya. Mereka semuanya nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pada hari kiamat nanti semua hak akan diberikan kepada ahlinya. Ini merupakan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Semua hak ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kambing saja, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kambing yang tidak bertanduk pun akan mendapatkan haknya. Ya, sewaktu dahulu ditanduk oleh kambing yang ada tanduknya. Ini subhanallah. Ya, ini adalah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti semuanya akan dibangkitkan. Ya, kambing-kambing yang dulu kelahi ayam-ayam misalnya kan. Ya, ini satu kambing ada tanduknya, satu tidak ada tanduknya. Kelahi, yang mana yang menang? Yang ada tanduk tentunya. Ya, tidak ada tanduk, sakit ya. Nanti akan ya mendapatkan haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi semuanya pada hari kiamat, subhanallah. Ya, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nanti ya, semua hewan ini ya setelah mereka dikisos maka akan dijadikan tanah. Ya, akan dijadikan tanah. Adapun manusia tidak seperti itu. Ya, manusia belum selesai, udah dihisab, ya setelah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan yang mereka lakukan, maka nanti mereka akan berujung kepada surga atau neraka. Nanti kekal. Yang masuk dalam surga, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang nikmat, yang luar biasa selama-lamanya. Khalidina fiha. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Begitu juga orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun kekal di sana, diazab selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang kafir ini mereka iri nanti pada binatang. Ya, mereka iri dengan hewan-hewan tersebut sewaktu hewan-hewan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanah. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, orang-orang kafir itu mengatakan, kalaulah seandainya kami ini ya, dimatikan saja. Kalau seandainya kami ini jadikan tanah saja. Seperti binatang-binatang itu. Padahal dahulu di dunia takut mati luar biasa. Baru naik sedikit kolesterolnya udah takut luar biasa. Naik gulanya sedikit sudah takut luar biasa. Takut mati waktu di dunia. Bahkan Allah Taala katakan mereka adalah orang-orang yang ya, ingin hidup al-fasanah sampai 1000 tahun. Ya, orang-orang kafir. Begitu juga dengan orang-orang munafik. Allah Taala katakan, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum." Apabila kalian lihat mereka orang-orang munafik itu, tu'jibuka ajsamuhum, maka jisim-jisim mereka, tubuh-tubuh mereka, badan-badan mereka akan menjadikan kalian apa? Takjub, kata Allah Taala. Mereka berikan perhatian yang luar biasa kepada tubuhnya. Kasih nutrisi, sakit sedikit ke dokter, kasih protein, olahraga, fitness, luar biasa dia jaga tubuhnya. Ini orang-orang munafik, orang-orang kafir. Mereka perhatikan tubuhnya luar biasa, tidak mereka perhatikan kolbunya, tidak perhatikan imannya. Dan nanti di hari kiamat, tubuh yang mereka jaga tersebut, ya, yang waktu di dunia mereka sayangnya luar biasa, takut untuk mati. Di akhirat mereka malah minta mati. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Mereka katakan, kalaulah seandainya kami ya ini
mati saja ya. Jadi tanah kayak binatang-binatang itu. Binatang kan sudah selesai. Dikhusus oleh Allah Taala ya, kemudian jadi tanah. Selesai urusan mereka. Orang kafir tidak seperti itu, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Makanya hendaklah orang-orang yang beriman kepada Allah Taala ini dijaga benar-benar diri mereka. Jaga perkataan mereka. Jaga amalan mereka. Jangan sampai menyimpang dari siratal mustaqim. Jangan sampai menyimpang dari apa yang Allah Taala perintahkan. Jangan sampai kufur. Jangan sampai keluar dari agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Ya, orang-orang kafir ini ya, sakit nanti pada hari kiamat. Ya. Makanya Allah Taala katakan bagaimana keadaan mereka sewaktu nanti dibangkitkan oleh Allah Taala. Ya. Sewaktu dibangkitkan mata mereka ya, terbelalak. Allah Taala katakan dalam surah Al-Qamar ayat 7. Allah Taala katakan khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Ketika orang-orang kafir ini, jamaah yang dimuliakan Allah Taala, mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Dibangkitkan oleh Allah Taala. Maka mata-mata mereka akan terbelangak. Mereka kaget. Ya Allah. Benar ternyata apa yang disampaikan oleh para rasul. Benar rupanya apa yang dikatakan oleh orang-orang muslim ini. Mereka dibangkitkan oleh Allah Taala. Dibangkitkan terbelalak maka mereka ya terbelalak padahal mereka di kuburan disiksa. Dikubur dan disiksa orang-orang kafir tersebut. Akan tapi ya, sewaktu mereka dibangkitkan, mereka kagetnya luar biasa karena siksaan yang akan mereka alami akan jauh lebih berat, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ya, terbelalak mata mereka. Ka'annahum jaradun muntashir, kata Allah Taala. Ya, seolah-olah mereka itu bagaikan apa? Belalang yang bertebaran. Tidak tentu rudu. Bingung ke kiri ke kanan, depan belakang berlari, tidak tentu rudu. Ya. Sewaktu mereka dibangkitkan oleh Allah Taala. Dan nanti pada mahsyar ini dalam riwayat Tirmizi, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya manusia akan dibangkitkan ya, dalam keadaan hufatan, guratan, gurlan, buhman. Yusarun nasu yaumal qiyamah, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan hufatan, yaitu tidak ada pakai alas kaki. Kemudian uratan, dalam keadaan telanjang. Gurlan, belum disunat, buhman, dan tidak bawa harta. Artinya harta yang sudah dia kumpulkan selama puluhan tahun di dunia tidak akan ada di bawahnya. Pakaian, jabatan yang dia usahakan selama di dunia sampai dia lupa kepada Allah Taala, tidak ada satu pun yang dibawanya nanti pada hari kiamat. Dibangkitkan Allah Taala dalam keadaan apa? Telanjang. Pakaian saja tidak punya, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ya. Uratan, gurlan, buhman. Dalam keadaan telanjang, belum disunat, kemudian tidak bawa harta. Ini keadaan seorang nanti waktu dibangkitkan pada hari kiamat. Dan orang-orang kafir nanti akan berjalan di atas kepala-kepala mereka. Berjalan, kalau kita di dunia, ya mereka di dunia, ya berjalan di atas kaki-kaki mereka. Orang-orang kafir pada hari kiamat, nanti mereka akan berjalan di atas kepala-kepala mereka. Allah Taala katakan, "Afamay yamsi mukibban ala wajhihi ahda amay yamsi sawiyan ala siratal mustaqim." Ya, mereka nanti akan berjalan dengan kepala-kepala mereka. Para ulama katakan bahwasanya dahulu sewaktu di dunia
Ya, sewaktu mereka di dunia Allah Taala mampu menjadikan mereka berjalan dengan kaki-kaki mereka. Maka di akhirat Allah Taala pun maha mampu untuk menjadikan mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka. Terbalik jamaah dari Allah Taala. Padahal wajah ini adalah sesuatu yang sangat mereka muliakan sewaktu di dunia. Dihormati wajahnya. Pada hari kiamat jalannya terbalik, pakai muka. Oh, orang kafir tuh. Terbalik. Ya, subhanallah. Adapun orang-orang yang beriman, maka ini akan dibagi menjadi dua. Nanti ada orang-orang beriman yang dia taat kepada Allah Taala, ada orang-orang beriman yang pelaku kemaksiatan. Orang-orang yang taat kepada Allah Taala, yang mengerjakan perintah Allah Taala, mentauhidkan Allah Taala, tidak bermaksiat kepada Allah Taala, meninggalkan kesyirikan kepada Allah Taala, maka akan dimuliakan oleh Allah Taala. Sebagaimana apa yang Allah Taala katakan dalam Quran surah Maryam ayat 85, Allah Taala katakan, Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Yaitu pada suatu hari yang ketika ya Allah Taala bangkitkan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu ya wafda, bagaikan apa? Utusan-utusan, bagaikan duta-duta yang dimuliakan oleh Allah Taala. Kalau ada duta datang, ada utusan, atau datang, ada utusan datang. Bagaimana keadaan utusan tersebut? Utusan itu akan dimuliakan, dihormati. Ini keadaan orang-orang yang bertakwa. Ya, makanya nanti jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ya, pada padang mahsyar ada orang yang mereka di antara orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Taala tersebut, mereka datang dengan keadaan berdarah-darah. Kemudian darahnya mengeluarkan bau yang harum, subhanallah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Kemudian ada juga orang-orang yang datang dengan leher yang panjang. Subhanallah. Ini orang yang dimuliakan oleh Allah Taala. Siapa mereka? Para muadzin. Dimuliakan oleh Allah Taala, panjang lehernya. Kemudian ada juga orang yang datang ya, dengan bau mulut yang luar biasa harum. Ya, itu adalah orang-orang yang berpuasa, ya, orang-orang yang puasa sunnah. Ya. Di hari kiamat mulutnya harum, subhanallah, harum kasturi. Begitu juga ada mereka yang datang ya, dalam keadaan bertalbiyah, ya, yaitu orang-orang yang meninggal ketika ihram, ya, bangkit dalam keadaan bertalbiyah. Ya. Mereka dibangkitkan pada mahsyar sambil pakai pakaian ihramnya, mengatakan apa? Labbaik Allahumma labbaik. Subhanallah. Ini ada orang-orang yang dimuliakan Allah Taala. Kita mohon kepada Allah Taala, semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan tersebut oleh Allah Taala. Ini orang-orang yang bertakwa jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Adapun para pelaku kemaksiatan, ini orang muslim, pelaku kemaksiatan, ada yang nanti dibangkitkan dalam keadaan kecil sekali, kayak semut, dihinakan oleh Allah Taala. Siapa mereka? Orang-orang yang sombong. Waktu di dunia sombong. Banyak jalan untuk jadi sombong ini jamaah yang Allah Taala. Banyak harta, sombong. Banyak ilmu, sombong enggak? Bisa sombong. Rajin belajar, subhanallah. Ya Allah Taala karuniakan kepada mereka ilmu. Kan tapi ilmunya ilmu yang tidak manfaat misalnya. Akhirnya menjadikan dia apa? Sombong. Belajar untuk apa? Tujuannya dunia, riya. Bahkan dalam riwayat Baihaqi disebutkan bahwasanya aksarul munafik hadhil ummah qurra'uhum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak-banyaknya orang munafik, kata Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam, pada umat ini adalah siapa? Qurra'uha.
Kama qala sallallahu alaihi wasallam, adalah siapa? Para qurra, orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Ini adalah sebanyak-banyaknya orang munafik dari para qari. Kenapa? Mereka baca Quran dengan tujuan untuk riya, untuk dipuji manusia. Dibagus-baguskan bacaan untuk apa? Untuk mendapatkan pujian manusia. Subhanallah. Dia belajar tujuannya untuk apa? Untuk jadi ustadz. Biar apa? Biar dipuji, biar naik kedudukannya, biar banyak yang ngefans. Dia banyak jamaah yang Allah Subhanahu wa taala ibadah ingin dikatakan orang alim. Dia berjihad ingin dikatakan pahlawan, dikatakan orang pemberani. Ini riya. Nah, orang-orang yang sombong itu banyak jalannya kita katakan. Ya, orang dengan ilmunya pun bisa sombong. Makanya orang-orang tingkatan orang yang menuntut ilmu itu kata para ulama, mereka nanti pertama-tama akan masuk pada tingkatan orang yang sombong. Oh ini tidak ada apa-apanya, bunyi aja tidak bisa, bahasa Arab aja tidak bisa, ini saja tidak bisa. Baca Quran aja masih belepotan untuk dengan apa? Dengan menyombongkan dirinya, merendahkan manusia. Antum jauhlah dari surga tuh masih. Ana udah dekat surga nih. Udah dekat masuk dalam surga, nyebur dalam neraka. Wa iyyazubillah. Kan jangan sombong jamaah yang mereka Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka orang-orang yang sombong ini nanti akan dibangkitkan jadi kecil, terhina. Kenapa? Karena dahulu di dunia mereka meninggikan dirinya. Di dunia dia tinggikan diri-diri mereka. Mereka rendahkan orang lain. Orang lain tidak ada apa-apanya, dia yang paling hebat. Akhirnya di akhirat, di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala hinakan dia. Allah kecilkan dia karena dulu di dunia besarkan dirinya. Ini pelaku maksiat. Kemudian juga ada nanti orang yang sewaktu di padang mahsyar ini mukanya tidak ada dagingnya. Siapa mereka? Orang yang suka minta-minta. Padahal dia tidak butuh, tapi suka minta-minta luar biasa. Tidak darurat misalnya. Tapi emang udah hobi suka minta-minta. Makanya orang-orang seperti ini nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dengan keadaan muka yang tidak ada dagingnya. Begitu juga dengan orang yang nanti pada hari kiamat ada yang mereka dibangkitkan dalam keadaan miring badannya. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak adil dalam ta'adud. Istrinya 2, 3, 4, tapi ternyata tidak adil. Di hari kiamat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala miring badannya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mereka nanti yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan apa? Ya seperti orang gila, kayak orang ayan, kayak orang kerasukan. Siapa? Para pemakan riba. Wa iyyazubillah. Dan keadaan manusia pada saat itu berbeda-beda. Hari yang luar biasa. Dan nanti di padang mahsyar ini ada telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita kenal dengan istilah haud, telaga Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini para ulama khilaf tentangnya, di mana telaga ini. Karena aku lihat telaga itu ada jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, dan setiap nabi itu memiliki telaga. Dan yang minum dari telaga tersebut adalah umat nabi tersebut. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam akan mengetahui umatnya dari bekas wudhu mereka. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Ana rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala,
dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.